Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emanuel dengan NPM 242-345. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis fenomenal sosial dalam olahraga, pembentukan disiplin dan sportivitas melalui olahraga di sekolah. Lalu bab 1, pendahuluan, latar belakang dan urgensi penelitian. Lalu latar belakang, olahraga di sekolah bukan sekedar mata pelajaran fisik, melainkan laboratorium pembentukan karakter. Sebagaimana media internalisasi nilai disiplin, sportivitas, pembentukan fondasi mental untuk kehidupan pasca sekolah, olahraga sebagai aktivitas sosial tempat nilai-nilai dinegosiasikan. Lalu ada rumusan masalah dan tujuan. Rumusan masalah antara lain yaitu bagaimana olahraga menjadi media pembentukan disiplin dalam kacamata sosiologi. Yang kedua, ada sejauh mana pembinaan atlet muda berkontribusi pada nilai sportivitas berkelanjutan. Lalu tujuannya analisis. Yang pertama adalah memahami peran olahraga sekolah dalam pembentukan kedisiplinan berdasarkan teori sosiologi. Lalu kedua, mengkaji penanaman nilai sportivitas dan dampaknya pada kehidupan sosial atlet secara luas. Lalu ada manfaat penelitian. Manfaat teoritis menambahkan wawasan kajian sosiologi olahraga mengenai fungsi sekolah sebagai media sosialisasi nilai dan referensi hubungan olahraga dengan proses karakter anak. Lalu manfaat praktis, bahan pertimbangan bagi guru PJOK dan pelatih dalam merancang program yang seimbang antara fisik dan mental serta meningkatkan bagi orang tua. Lalu ada bab 2, tinjauan teori landasan akademik sosial olahraga. Teori sosiologi utama yaitu fungsionalisme struktural, person sekolah dan olahraga berfungsi menjaga keseimbangan sistem melalui transmisi nilai kerja keras dan disiplin. Lalu ada interaksi simbolik. Georgi Herbert Mead, identitas atlet terbentuk melalui pemaknaan simbol, gestur, ekspresi saat berinteraksi dengan pelatih dan rekan tim. Lalu teori pendidikan karakter. Thomas Lighona, karakter terdiri dari 3 komponen integral: moral conditioning, memahami aturan dan mengapa disiplin itu benar secara kognitif; moral feeling, merasakan dorongan dari dalam untuk berbuat benar dan sportif; moral attention, tindakan nyata menerapkan nilai dalam setiap kompetensi. Lalu konsep sportivitas. Shell dan Berdemet, sportivitas adalah orientasi moral, bukan sekedar perilaku sopan. Sportivitas performatif karena takut dihukum atau ingin dipuji. Sportivitas tulus muncul karena internalisasi nilai diri. Lalu media sosialisasi. Olahraga adalah media sosialisasi paling berpengaruh bagi remaja, tempat belajar peran sosial, kerjasama, dan pengelolaan emosi. Olahraga bisa menjadi positif atau negatif, tergantung bagaimana ia dikelola. Lalu bab 3, pembahasan analisis fenomena dan dampak nyata.
sini ada deskripsi fenomena, disiplin waktu, pelatih yang tegas terhadap keterlambatan, etika tim, keputusan wasit yang diterima meski dianggap keliru, kepemimpinan, peran kapten dalam memotivasi rekan saat tertekan. Sisi negatif, tekanan prestasi yang membaik, aspek mental. Lalu analisis sosiologis, remisi nilai, fungsionalisme menunjukkan pelatih sebagai penyampai standar sosial kepada siswa. Modeling, peneladanan interaksi simbolik di saat atlet junior mengamati perilaku rendah hati seniornya. Habituasi, proses terhadap dari sekedar tahu aturan hingga menjadi karakter yang melekat. Lalu dampak sosial positif, spoiler efek, disiplin latihan terbawa ke fokus belajar di kelas. Kualitas sosial, membentuk budaya persahabatan yang sportif. Preventif, mencegah kenakalan remaja melalui penyaluran energi positif. Lalu ada dampak sosial negatif, jika orientasi hanya pada kemenangan. Perform Ariansen, kelelahan mental pada atlet muda. Sportivitas semu, menghormati lawan karena hanya takut sanksi. Tekanan berat, memendam rasa tidak puas demi tuntunan prestasi. Lalu ada solusi dan rekomendasi, aspek dan rekomendasi strategis. SDM, pelatih wajib memahami psikologi anak dan pendidikan karakter, bukan hanya teknis. Indikator evaluasi program tidak hanya berdasarkan medali tapi juga skor perilaku. Metode sesi refleksi singkat setelah tanding untuk membahas etika dan sikap tim. Strategi sinergi, libatkan orang tua untuk menyamakan standar nilai di sekolah dan di rumah. Lalu bab 4 ada penutup, kesimpulan dan harapan masalah depan. Kesimpulannya adalah yang pertama, olahraga adalah ruang sosial kritis bagi pembentukan karakter melalui transmisi nilai dan interaksi simbolik. Yang kedua, ada karakter yang terbentuk di lapangan memberikan dampak berantai spoiler lover ke aspek akademik dan sosial. Yang ketiga, ada keberhasilan karakter sangat bergantung pada kualitas manajemen yang tidak hanya berorientasi prestasi semata. Lalu ada saran, semoga kita sebagai calon pendidik olahraga peduli tidak hanya pada teknik tapi juga pada manusia. Jadilah pelatih yang jadi teladan, model nyata. Lalu gunakan olahraga sebagai guru terbaik untuk menjalani hidup. Berikut adalah daftar pustaka. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.